Ya. Oke. Partisipan. Apa tadi? Partisipan lucu. Oh iya. Nah, oke. Oke, kita sekarang mau tanya. Ada apakah Tante Esther boleh jawab? Kata apa yang menjadi jembatan dengan ayat kemarin di Revelation 16 ayat 13-14? Belum buka mic. Ayo. Ini di shift ya, Gedi. Kalau tadi, Kata apa yang Halo? ya kalau tadi Om Stardi, kata apa yang menjadi jembatan dengan ayat kemarin di kata-kata di ayat ini? Oh, miracle ya, Gedi, sorry. Oh, Miracle. miracles. Oke. Miracles. Terima kasih Tante Esther. Iya, miracles, Gedi. Miracles. Terima kasih Om Stardi. Bagaimana dari PT Mopolo? Dengan ayat berapa? 16, 13, 14. Dan miracle, bukan miracle. Kak Yuli dan Bro Alex, kata apa yang deceive? Oke. Satu lagi kita tanya Mem Olsha. Mem Olsha, kata apa yang sama? Oke. Mari kita nggak taruh ayatnya lagi. Kita mau cuma taruh di sini ya. Atau taruh ayat. Oke, tadi kita punya jawaban ada dua ya, miracles dan deceive ya. Oke, mari kita lihat. Apakah Mama ada kata miracles di sini? Di ayat berapa? 13 atau 14 miracles-nya? Oke, ada ya. Ini kan Tante Esther Sutardi miracles-nya yang kemarin kita belajar. Ya. Apakah ada kata deceive Tante Olsha? Enggak ada. Ada. Bagaimana? Apakah Brother Alex bisa lihat kata deceive? Itu ada. Apakah di sini sudah ada atau belum? Oh, belum. Belum ya? Oke, jadi miracles ya. Jadi kita coret ini. Terima kasih ya. Nah, jadi kata yang menjembatani Revelation 13:14 dan Revelation 16:13 kata miracles. Setuju ya semua? Iya. Setuju. Oke. Nah, sekarang tanya lagi. Kita tanya lagi. Miracles
berhubungan dengan kata apa di Revelation 13:14? Itu pertanyaannya. Miracles berhubungan dengan kata apa di Revelation 13:14? Tante Dia, miracles berkoneksi dengan kata apa? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Tante Dia, silakan. Miracle dengan di Revelation sign. Side, oke, Tante Dia side. Bagaimana dengan Opa Johan? Miracles koneksi dengan kata apa, Opa? Setuju, yaitu side ya. Oke, jawabannya betul ya. Jawabannya miracles itu berkoneksi dengan kata side. Side. Thank you. Ya. Jadi apakah, nah sekarang kita tanya lagi. Berdasarkan kemarin Tante Esther Sutardi, miracles ini dibuat oleh siapa? Halo, dibuat oleh Beast dengan false prophet ya, Gedi. Oke, Beast false prophet. Apakah dari Mopolo setuju? Dari Alex atau Kak Yuli setuju? Dengan jawaban Tante Esther. False Christ. False Christ, oke. Bagaimana dengan Om Sutardi? Enggak, Miracle? Iya, silakan. Om Sutardi. Kalau saya sih miracle itu dibuat masih ketiga-tiganya tuh kan. Tiga-tiganya. Out of dragon, terus beast, and false prophet. Terima kasih. Oke, kita mau tanya sama Opa dan Oma. Dibuat oleh siapa? Setuju? Tiga yang dragon, beast, dan false prophet? Spirit of Devil. Spirit of Devil, Oma. Oke, kalau Bobby apa, Bob? Halo Kak. Ya, selamat pagi, Bob. Pagi Kak. Ya. Miracles-nya, sorry Kak, kita belum ikut sebelumnya. Apakah sudah ada ayat Matius Kak? Belum, Bob. Baru sampai sini aja. Oh, baru ayat yang di layar saja ya Kak? Betul, baru 13-14 sama Revelation 16, 13-14. Oke Kak. Berdasarkan kemarin, yang ini ya, kan kemarin baru bahas 16, 13, dan 14. Siapa yang buat miracles ini? Yang buat miracles-nya ialah Beast, Beast, False Prophet, sama Dragon. Dan oh ya, silakan. Yang sebenarnya adalah Three Unclean Spirit like a frog. Gitu Kak. Oke, thank you, Bobby. Oke. Mari kita lihat. Apakah Tante Esther masih ingat gambar ini? Oh iya, masih Gedi. Yang working miracles-nya apakah Dragon, Beast, False Prophet atau yang working miracles-nya sebenarnya siapa? Spirit of Devil. Oh ya benar. Itu yang benar. Aku tadi mau jawab ini lagi tadi. Dan Spirit of Devils ini mediumnya adalah siapa? Mediumnya ini Dragon, Beast, and False Prophet. Benar, Gedi. Ya. Terima kasih. Ini yang kemarin ya. Bagaimana? Oma Eli? Betul kan? Spirit of Devil ya, mantap ya. Oma Eli? Ya. Oke, puji Tuhan Oma. Ya. Jadi yang buat adalah Spirit of Devils ya. Ya. Ini dia. Nah, kita mau tanya sekarang, siapa Spirit of Devils? Kita mau tanya sekarang sama
Siapa lagi yang belum? Mama, siapa spirit of devils, Mama? Mulut dragon, mulut beast, dan mulut false prophet. Oke, thank you. Bagaimana Mem Olsia, setuju? Tiga itu? Siapa spirit of devils? Iya, siapa Mem? Jadi keluar dari maut berarti? Oke, thank you. Sekarang kita mau tanya sama apakah Brother Alex, ada Kak Yuli? Atau ini lagi? Ya, ada. Kak Yuli, apa spirit of devils Kak Yuli? Spirit of devils itu dragon, beast, dan false prophet. Thank you. Kalau Itin, spirit of devils siapa? Cuma berhasil kontribusi dia. Jawab aja Itin. Spirit of devils siapa? Iya, itu Setuju ya? Oke. Nah, kalau Om Sutardi, setuju Om Sutardi? Mungkin belum Setuju, Gedi. Sorry, belum buka. Oh iya. Opa Johan, setuju Opa? Iya, gini ada 3 in 1 ya. Dragon, beast, and false prophets. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat konsepnya. Kita harus ingat konsepnya ya, saudara-saudara. Sorry ya, salah pencet. Konsepnya adalah apakah yang working miracle sama dengan mediumnya? Bagaimana saudara-saudara? Apakah yang bikin miracles kita bilang spirit of devils kan? Dan apakah dragon, beast, false prophet cuma mediumnya aja? Jadi apakah spirit of devils yang bikin sama dengan medium artinya? Bukan ya, Kak. Nah, bukan kan, Bobby? Bagaimana saudara-saudara di Zoom? Ini konsepnya kita harus mantap ya. Ini sepertinya aja kan, Mama, gambarannya aja kan. Karena kan kita nggak bisa lihat kan, spirit of devils gimana. Makanya John kasih tahu, kalau kamu tahu kayak apa, kayak frogs lah, ya, gitu lah. Ya. Oke, sampai sini bisa belum Itin? Konklusinya bahwa spirit of devils itu bukan dragon, beast, false prophet. Boleh? Bagaimana? Opa Johan, setuju kan? Tante dia, setuju ya? Tante dia? Sorry, Gedi, bisa diulangi? Oh, bisa. Spirit of devil? Nah, jadi bukan yang dragon, beast, dan false prophets atau gimana? Iya, jadi Opa, apakah spirit of devils ini working miracles kan? Betul, betul. Nah, apakah waktu dia working miracles, dia gunakan medium dragon, beast, false prophet? Kalau itu setuju. Apa begitu arahnya? Nah, apakah Opa artinya spirit of devil sama dengan dragon, beast, sama false prophet? Kalau melihat hubungannya ini sama. Oke, kalau gitu Gili tanya ya Opa, ketika setan menggoda Hawa pakai medium apa Opa? Pakai ular ya. Jadi, nah, apakah ular itu adalah setan? Bukan. Nah, kalau begitu, dragon, okay. beast, false prophet, apakah sama dengan spirit of devils kalau mereka hanya medium, Opa? Oh iya, oke, bukan. Okay, nah, mantap. Dapat ya, Opa? Bagaimana Om Konyet bisa dapat itu Om Konyet?
bahwa dragon beast prophet itu bukan spirit of devil, Om Konyet? Ya. Bisa ya? Bisa deh. Ya. Jadi ceritanya ini spirit of devils dia mau buat mujizat dan dia pakai itu dan ini keluarnya dari mulut dragon, beast dan false prophet begitu ya. Dan spirit of devils bukan dragon, beast, false prophet. Nah, itu dia ya. Apakah di sini ada yang bingung perlu diulangi? Kak Yuli bisa Kak Yuli? Ya, seingat Gedi. Oke, mantap Kak Yuli. Mama gimana, Mam? Mem Olsya bisa, Mem? Iya. Nah, setuju ya, Mem? Oke, Itin juga setuju, toh? Oke, mantap semua. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau bukan dragon, beast, dan false prophet, apakah siapa ini spirit of devils? Ada yang ingat? Sepertiga malaikat ya. Nah, itu dia. Bagaimana Opa Johan ingat itu? Iya, Betul. betul ya. Nah, Iya, setuju. 1/3 ya. ini kan? Jadi tiga malaikat yang di surga dulu jatuh bersama-sama setan dan mereka kerjanya mengeko isi hati setan, betul? Iya, betul. Karena apakah setan Mem Olsya bisa berada di semua tempat dalam keadaan bersamaan? Atau pertanyaannya, apakah setan omnipresent? Tidak kan? Tidak. Jadi kalau sekarang setan lagi menggoda JD, apakah di sana sekarang di jam yang sama setan juga menggoda Opa Johan? Tidak. Nah, jadi kalau misalnya JD dan Opa Johan sedang digoda, kalau JD digoda sama setan, apakah Opa Johan digoda salah satu sepertiga malaikat? Betul apa? Betul. Nah, itu dia. Ya, bisa ya semuanya. Kalau dia jamak, artinya ini adalah sepertiga malaikat. Bagaimana? Boleh lanjut nggak? Om Konyet bagaimana? Om Konyet bisa ikuti sampai sejauh ini? Bisa, guys. Bisa. Oke. Om Konyet. Ya. Jadi, ulang lagi. Miracles koneksinya dengan kata apa? Sight. Ya. Dan kata lain sight itu bahasa Indonesianya adalah penglihatan. Boleh ya? Jadi, mujizat itu ada koneksi dengan apa, Om Konyet? Dengan penglihatan. Mantap, Om Konyet. Oh. Nah, mari kita lihat lagi Revelation 13:14 ya. Oke, kita ulang-ulang aja. Ulang-ulang supaya kita makin mantap ya dalam firman Tuhan ya. Oke, kita mau tanya lagi sekarang. Siap ya pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa miracles dibuat di depan site? Kita mau tanya sekarang sama siapa yang belum ya? Oke, Om Konyet. Kalau Om Konyet baca Revelation 13 sampai sini aja. Ya. Dibacanya deh. Ya, boleh baca yang ini aja, yang Indonesianya aja. Ya. Ia menyesatkan mereka yang Kita ganti sama menipu ya, Om Konyet. ya. Oke, Ia silakan. menipu mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Bentar ya. Ini kayaknya ada yang harus dibuka juga. Di depan mana? Di depan, ulangi. Ia menipu mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya
untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Apakah tadi kita bilang mujizat, miracles, atau tanda-tanda berhubungan dengan mata, kan? Ya. Ada hubungan dengan mata, kan? Nah, pokoknya, untuk apa miracles dibuat di depan sight? Untuk apa? Menipu. Oke, kita mau tanya satu orang. Tante Dia, apakah setuju dengan jawaban Om Konyet? Setuju, Gede. Nah, semua setuju ya? Untuk apa? Untuk menipu, betul? Betul. Tolong urutkan. Yang mana duluan, oke? 1, menipu. 2, mujizat. 3, penglihatan. Yang mana duluan? Oke? 1, 2, atau 3, atau 1, 2, 3. Oke? Apakah mengerti pertanyaannya? Bisa ya? Nah, sekarang kita mau tanya sama Om Sutardi. Urutannya apa, Om Sutardi? Dari 1, 2, 3. Apa belum buka mic? Halo, sorry. Oh, iya. Kedua, mujizat, penglihatan, baru menipu. Oke, Om Sutardi 2, 3, 1 berarti ya, Om Sutardi? Ya. Oke, kita mau tanya beberapa orang ya. Brother Alex. Miracle. Nah, itu side ya. 3 dan tujuannya adalah menipu. Oke, 2, 3, 1 sama. Kita tanya Oma Eli. 3, 2, 1. 3, 2, 1, Oma Eli ya. Jadi Oma Eli penglihatan, mujizat, baru ditipu gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Oma. Sekarang mau tanya sama Mama. 3, 2, 1. Oke. Mem Olsha? 2, 3, 1. 2, 3, 1. Oke, mari kita lihat ya. Apakah yang dibutuhkan pertama adalah penglihatan atau tipuan, atau tanda-tanda, saudara-saudara? Apakah harus ada miracles dulu? Karena mata tanpa miracles nggak ada gunanya, kan? Miracles dulu. Ya. Kan? Jadi harus ada miracles dulu, yang seperti di Revelation 16 ayat 14 tadi, working miracles dulu kan? Iya. Iya. Habis working miracles, apakah ada gunanya working miracles tanpa ada yang lihat? Tidak ada gunanya, harus ada Jadi apakah miracles harus ada yang lihat, baru kalau ada yang lihat, baru tujuannya tercapai untuk apa Tante Dia? menipu. Nah, jadi urutannya yang benar 2, 3, 1. Betul? Bagaimana Oma Eli, Mama bisa mengerti, Ma? Jadi urutannya adalah mujizat, penglihatan, baru menipu. Artinya, apakah miracles digunakan atau miracles menggunakan apa? Mujizat. Miracle menggunakan.
Menggunakan apa? Penglihatan. Apa? Frogs. Okay. Frogs, apa lagi? Miracles menggunakan apa Tante Dia? Menggunakan Frogs. Frogs. Miracle menggunakan apa? Tante Esther? Kak Yuli? prophet ya. Kemarin. Prophet. It inside. Silakan jawab. Kak Yuli apa Kak Yuli? Kalau Kak Yuli, miracles gunakan apa? Spirit of devils. Spirit of devils. Hey. Hi. You. Mouth. Oke, mulut. Mulut. Oke. Oke, mari kita jangan berkecimpung di jawaban yang mana-mana. Kita gunakan 3 kata yang baru kita urutkan, boleh? Apakah di sini miracles menggunakan sight untuk menipu? Setuju nggak? Kalau miracles nggak ada sight-nya, bisa nggak tertipu? Tidak. Nggak bisa, saudara-saudara. Oke. Coba. Miracles tidak bisa menggunakan titik-titik untuk menipu. Apa titik-titiknya? Kita mau tanya Opa Johan. Faith. Tidak bisa dengan faith. Oh iya. Dengan faith. Kita sekarang mau tanya kepada satu orang lagi. Bagaimana dengan Om Ram? Om Ram, kalau mujizat menggunakan penglihatan untuk menipu, artinya mujizat tidak bisa menggunakan apa untuk menipu, Om Ram? Apa yang tidak bisa dilihat ya? Nah, bisa dengar ya? Oke. Bagaimana dengan Om Konyek? Kalau miracles menggunakan sight untuk menipu, miracles tidak bisa menggunakan apa untuk menipu? Dia bisa menggunakan iman. Iman. Oke, terima kasih. Apakah kebalikan sight adalah faith? Iya. Betul kan? Artinya miracles nggak bisa gunakan apa? Faith untuk menipu. Setuju saudara-saudara? Ya, setuju. Apakah makanya setiap hari kita dengar firman Tuhan supaya building kita punya faith, supaya nanti nggak bisa apa, saudara-saudara? Tipu. Ya. Jadi, mari kita bilang, kalau misalnya contohnya ya. Contohnya sight. Ya. Kalau tunggu ya. Kalau ada kasus ya. Ada kasus masalah. Masalahnya adalah sakit, contohnya ya, sakit. Ada 2 orang, ada 2 orang, yang satu by sight, yang satunya lagi by faith. Okay. Nah, lalu kalau orang yang by sight, apa yang dia cari? Obat. Obat. Bagaimana yang lain? Kak Rejoan, kalau orang yang by sight, apa yang dia cari? Iya, dokter atau cari obat. Obat, oke. Bagaimana dengan yang lain? Brother Alex? Apa yang dia cari, Brother Alex, kalau orang yang by sight? Wah, sensoris. Sorceries. Om Sutardi? Iya. Ya, kalau yang by sight itu cari obat, jadi. Obat, oke. Ya. Kenapa orang cari obat? Nah, itu dia. Mem Olsya, kenapa sih orang beli obat, Mem Olsya? Sembuh. Mama?
Apakah yang dia cari yang by side ini, apakah yang dia cari saya bisa sembuh, betul? Apakah dia mau lihat kesembuhan? Betul nggak? Betul gitu. Nah, dia mau, aduh aku rasa enak. Nah, terus dia tambahin puji Tuhan, begitu. Dan apakah ini namanya working miracles? Kalau sembuh salah satu miracles kan? Tapi miracles-nya kalau pakai obat dibuat sama sorceress kan, Om Sutardi? Ya, betul gitu. Nah, oke. Nah, kalau by faith, kalau sakit, apa yang dia cari? Kita mau tanya sama Om Bram. Om Bram, kalau by faith, orang yang sakit, terus dia by faith, dia cari apa? Berdoa ya. Berdoa. Terus itu saja, Om Bram? Cari Tuhan lah. Okay. Oh, cari Tuhan. Terima kasih, Om Bram. Bagaimana dengan Om Konyep? Cari apa kalau yang orang sakit terus by faith? Om Konyep. Cari untuk menurut apa yang Tuhan bilang di dalam firman-Nya. Oke, terima kasih Om Konyep. Bagaimana dengan Tante Dia? Kalau yang by faith cari apa kalau sakit? Kalau yang by sight, gimana saya sembuh? Kalau yang by faith? Cari yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oke. Apakah orang yang by sight sama by faith pasti nggak sama kan, Tante Dia? Esther, Opa Johan? Jadi artinya yang by faith ini, dia carinya bagaimana saya bisa menurut firman Tuhan, betul? Kehendak Tuhan yang jadi. Nah, karena dia tahu sakit ini pelanggaran dosa. Artinya yang saya mau cari sekarang adalah bagaimana saya bisa diampuni, dan habis itu saya nggak cetak dosa lagi. Jadi yang dia cari adalah forgive. Dia yang cari dia forgiven. Apa ya pengampunan ini bahasa Inggrisnya? Forgive. Ampuni, forgiven, pengampunan. Inilah pokoknya Indonesia aja lah ya. Pengampunan dan tidak cetak dosa. Atau go and see nomor kan? Karena sudah diampuni, betul? Ini yang by faith sedang bikin. Oke? Jadi artinya, apakah yang by faith ini orang wise atau foolish? Yang wise. Yang wise. Wise. Atau just boleh kan? Iya, just. Apakah mereka menurut? Iya. Walau apa? Walau mati. Betul itu? Iya. Kalau yang by side terima miracle sembuh, wicked atau foolish kan? Mereka hidup karena sembuh kan dari penyakitnya kan? Ya, walau apa? Hidup dalam pelanggaran. Walau apa yang disum? Melanggar. Bisa saudara-saudara? Melanggar. Kita lihat ini. Apakah semua yang sekarang hidup dalam yang penting saya bisa hidup walau melanggar adalah objek yang akan ditipu habis-habisan sama setan di air zaman? Bagaimana? Setuju saudara-saudara? Oma Eli setuju itu, Oma? Ya, DKD. Ya, jadi sekarang ini kita memang cari bagaimana saya hidup menurut walau mati sekalipun. Dan yang kita pelajari hari Jumat, kalau kita mau mati demi kebenaran harus cinta setengah-setengah atau cinta 100%.
Inilah yang kita cari dalam probation kita kan, saudara-saudara? Iya. Apakah sampai sini bisa mengerti semuanya? Amin, Gede. Amin, amin. Oke, mari kita lanjut lagi. Nah, ini kemarin. Apakah Om Bram bisa jelas ya, Om Bram? Bisa, Gede. Oke, mantap Om Bram. Oke, sekarang kita mau gambar. Kita mau, nah, tadi miracles-nya dibuat pakai medianya siapa? Nah, baru ini. Mediumnya siapa tadi? Beast Dragon. Nah, itu kan? Mantap semuanya. Baru itu kan? Tapi kita sudah tahu yang bikin bukan mereka. Mereka adalah medium saja kan? Medium rencananya jahatnya Lucifer dan sepertiga, bukan Lucifer lagi, setan dan sepertiga malaikatnya. Oke. Tanya deh, tanya. Halo. Halo, silakan, Brother Alex. Bicara mengenai miracle jadi tanya. Kalau pergi tanya pastor ya. Ini pastor katedral ini. Ya, tanya pastor katedral. Lalu pastor bilang begini, ambil daun cengkeh. Itu bisa tidak? Ambil daun cengkeh. Ini bagus ini kalau pakai daun cengkeh. Lalu kombinasikan dengan daun keladi. Nah ini bisa tidak? Karena dia menunjukin herbal. Ya. Nanti kombinasi dua daun ini, daun cengkeh dan daun keladi. Itu bisa tidak? Ini pastor katedral di mana tidak tahu. Pokoknya di Manado lah. Pokoknya seperti begitu. Coba bisa tidak? Ini menyangkut miracle. Jadi saya tanya. Jadi apakah walaupun kita pakai herbal sekalipun Om Brother Alex, apakah yang kita cari kesembuhan atau penurutan? Bagaimana, saudara-saudara yang lain? Ya, ini artinya penurutan. Tetapi yang kasih info ini adalah pastor katedral, contoh aja lah. Pastor katedral, contoh aja. Jadi pertanyaannya, yang pertanyaannya begini, apakah pastor ini dia tekankan untuk go and see no more, atau dia bilang kau minum cengkeh aja supaya kamu bisa melanggar terus? Itu harus ditanyakan. Karena apakah di luar, Brother Alex, banyak orang-orang pastor katedral yang masih murni? Dan kalau mau lihat di luar sana, apakah di luar sana, kalau kita lihat, orang-orang non-Advent lebih banyak yang praktekan kehidupan kesehatan kan, Tante Esther? Iya, betul, Gedi. Iya. Mereka yang lebih tahu kan, lebih banyak tahu, bahkan kita yang belajar dari mereka kalau masalah kesehatan. Natural remedy-nya. Natural remedy mereka lebih banyak tahu kan? Mereka lebih banyak praktekan daripada umat Tuhan lah, kalau mau dibilang. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ketika kita, siapapun, bukan pastor ini saja, pokoknya ketika sampaikan, apakah motifnya supaya bikin orang sembuh terus, melanggar terus, atau ketika bikin, make sure kamu jangan lakukan yang salah lagi. Dan sekarang banyak loh yang di luar sana bilang apa? Kalau kamu mau sembuh, kamu harus ganti lifestyle kamu, contohnya kayak gitu. Apakah menuntut perubahan hidup? Ya. Jadi prinsipnya bisa, tetapi yang penting dia punya intinya itu adalah orang yang kasih informasi tadi harus menekankan go and see no more, ya, gitu ya. Nah, itu dia. Itu dia punya notes atau dia punya prinsip, karena by faith adalah hearing the word of God, kan, Brother Alex? Boleh. Oke, terima kasih Brother Alex pertanyaannya. Oke. Nah, iya silakan, Mem. Jadi kalau misalnya orang mau kasih saran ke orang itu, yang udah sakit itu, kita harus sampaikan dulu bagaimana untuk sehat itu menurut. Betul. Karena di itu keluaran 15 ya, ayat 2.
itu 26 ya. Iya. Iya, Keluaran 15:26. Dibilang kan kalau menurut Tuhan tidak akan melimpahkan. Betul. Olsha. Kita sampaikan dulu itu, baru kita berikan solusinya. Ini boleh kita herbal itu. Betul. Jadi apakah kalau orang sakit karena melanggar hukum kesehatan kan? Dan apakah artinya kita suruh mereka untuk kembali ke pola hukum kesehatan, betul? Jadi kita harus tahu apa pola 8 hukum kesehatan yang mereka langgar sehingga mereka sakit. Itu kan yang harus kita tahu kan? Dan kebiasaan kita, aduh pusing, kita langsung, oh coba minum ini, coba minum itu. Kita nggak perbaiki, kita nggak matikan apinya, tapi kita cuman buang asapnya, betul? Apakah sama aja kita kasih herbal dengan konsep farmakia? Bagaimana saudara-saudara? Walaupun udah kelihatannya, oh udah herbal kok, tapi kita nggak matiin asapnya, apakah nggak ada gunanya? Pola hidupnya nggak berubah? Iya, nggak ada gunanya. Iya, Opa, silakan. Bermana saja, selama kita diarahkan ke alam, ya itu kita ikutin aja. Tetapi sebaliknya, walaupun dari pendeta, kalau kita disarankan untuk ke farmakia, tentu kita tidak ikut. Betul, Opa. Ini perbedaan yang sangat ekstrim ya. Meskipun bukan melihat siapa yang ngomong ya. Kalau yang ngomong itu mengarahkan kita ke natural, kita ikut. Tetapi kalau yang mengarahkan kita kepada farmakia, stop. Ya. Terima kasih. Yang penting kita harus tahu, yang capai buahnya itu bukan tahu seberapa banyak herbalnya, kita komplit tahu herbalnya, yang kita capai adalah penurutan, karena Tuhan itu nggak sembuhkan. Tuhan itu nggak perlu, kalau mau sembuhkan, apakah dia perlu daun tertentu, apakah begitu apa? Ataukah Tuhan bisa sembuhkan walaupun cuma air putih dan air hangat? Ya. Betul nggak? Iya, betul, Gadis. Ya, jadi kalau kita dapat informasi herbal apa, kita nggak apa-apa. Kita mau pakai, yang penting kita kejarnya penurutan. Karena syarat untuk bisa disembuhkannya adalah kita obey, betul? Dan kita nggak apa-apa bantu tubuh kita, contohnya tubuh kita harus dilengkapi nutrisi, kan? Nutrisi-nutrisi tertentu, karena salah satu 8 pola hukum kesehatan adalah nutrition, kan? Harus daun ini, daun itu, kita bikin bagian kita, yaitu obey yang Tuhan mau lewat 8 hukum kesehatan, tapi kita harus obey dan tinggalkan hal-hal yang salah yang lama kita udah bikin. Dan apakah saudara-saudara, setan nanti munculnya sebagai great medical missionary? Apakah dia menekankan 8 hukum kesehatan juga mungkin? Harus ganti pola hidup, tapi ujung-ujungnya farmakia nanti kalau emergency atau seperti itu. Jadi kita harus memang clear, apakah yang kelihatan benar ini benar sampai akhir atau di ujung-ujungnya ada tapi, betul nggak? Betul. Penting sekali itu, ya, karena kita lihat sekarang banyak pekerjaan medical missionary, cuman melayani, tapi nggak cari solusi bagaimana orang bisa ganti pola hidup. Dan apakah kita harus kasih cuman bukan melayani dari segi cek apa sih kalau itu orang charity clinic, betul nggak? Bukan hanya charity clinic dan semuanya, tapi kita harus kasih gospel, betul? Iya. Karena hanya gospel lah, grace lah yang bisa buat pola hidup orang berubah. Iya. Bisa obey, kan? Ya. Jadi koneksi nggak? Kalau kita cuma medical missionary aja tanpa kita share gospel, itu nggak akan ada gunanya. One wonderful works, tapi masih ada iniquity-nya, Tuhan pasti bilang enggak kenal, ya.
Bagaimana? Itu apakah bisa terjawab semuanya, saudara-saudara? Iya, bisa. Puji Tuhan gini. Ya? Bisa ya. Oke, puji Tuhan Om Ram dan semua saudara-saudaraku. Nah, kita kembali lagi tadi miracles yang dilakukan depan side yang untuk menipu dilakukan oleh spirit devils dengan 3 medium, yaitu dragon, dan beast dan false prophet ya. Iya. Oke. Nanti gambarnya kita selipkan ya. Kita udah nggak usah gambar karena ini review saja untuk hemat waktu ya, saudara-saudara. Karena masih ada sekitar 2 lembar lagi dari saya mencatatkan ya. Jadi, kalau dragon ini terkenal dengan apa yang kemarin Brother Alex bilang, Itin? Dragon apa? Terkenal dengan apa? Immortality of the soul. Bukan immoral. Immortality of the soul. Of the soul. Betul kan? Dan apa Iya. kata lainnya? Spiritisme lah ya. Spiritisme. Dan apakah kita lihat di gambar kemarin, spiritisme ini dilakukan sama siapa? False prophet. Apakah dilakukan how to speak with the dead kan ini? Bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang mati kemarin, betul? Iya. Bagaimana? Oma Eli ingat ini? Berkomunikasi dengan orang mati, Oma? Jadi Om Konyep kemarin itu ada bagaimana, apakah Om Konyep ingat bahwa naga atau setan dulu goda Hawa dengan immortality of the soul, walaupun kamu berlanggar, kamu nggak akan mati. Setuju Om Konyep dan Om Ram dan Kareja? Setuju ya? Dan itu salah satu spiritisme kan? Dan apakah itu koneksi dengan bagaimana berkomunikasi dengan orang mati? Artinya orang mati, habis mati masih melayang-layang, betul? Nah, itu dia. Dan kemarin di artikel bilang yang lakukan evangelical, yang lakukan spiritisme ataupun ini bagaimana bicara dengan orang mati, ada 2 gereja. Gereja apa aja Tante Dia? Gereja Katolik. Gereja satu ya, Protestan apa? Nah, Protestan atau evangelical boleh ya Tante Dia? Oh gitu. Evangelical kan sebenarnya Protestan kan? Nah, itu dia ya. Ini sorry ya, dia punya papan nggak sensitif, jadi kadang-kadang tulis A-nya melengkong-melengkong, nggak apa-apa ya, yang penting bisa tahu. Jadi artinya kayak bis ini adalah apa? Katolik, betul? Bis, apakah kerajaan kelima, Mem? Betul? Nah, itu dia. Kerajaan kelima agamanya apa? Oke, mantap. Nah, bagaimana hubungkan dragon dan beast artinya? Harus ada garis apa? Harus ada garis yang namanya apa? Nggak usah warna. Harus spiritisme. Yang lain bagaimana? Dragon and beast. Bagaimana dragon koneksi dengan beast, dragon koneksi dengan false prophet? Harus ada garis apa? Garis spiritualisme. Bagaimana yang lain? Iya, spiritualisme. Jadi kemarin di artikel bilang Katolik dan Protestan itu sangat menekankan bagaimana kita bisa untuk bicara dengan orang mati. Jadi yang mengkoneksikan dragon dan beast dan dragon dengan false prophet apa, saudara-saudara? Spiritisme maksudnya. Spiritisme. Kan? Semua bisakah bisa lihat itu? Atau ada yang masih belum bisa lihat? Nanti Gedi jelaskan. Bisa, saudara-saudara? Bisa. Saya?
Jadi ini Catholic beast dan dragon ini koneksinya adalah karena spiritisme. Setuju? Iya. Dan ini koneksi ini dengan karena spiritisme. Itu arah panahnya kemana itu, Ge? Dia arah panahnya saling menyambung satu sama lain tadi ya. Oh. Segitiga gitu. Jadi nggak ada panah. Jadi Katolik dan bis tuh kayak ini buat jembatan gitu aja. Oh. Ya. Oke, kita mau lihat lagi gambar kita. Oke. Jadi kita mau gambar lah. Sorry ya, ke orang hitam. Kita mau gambar nih dragon warna biru ya. Oke. Nah, sekarang apakah Evangelical Protestant ini adalah apanya yang kita belajar kemarin? Mereka bikin apa? Miracle. Miracle, dan mereka bikin apa? Yang membuat mereka fall. City of the Nations fall karena bikin apa? Wonderful work. Walk. Wonderful work. Depannya I. Bagaimana yang lain? Oh iya, ini tuh. Oh iya. Nah, setuju itu? Apakah mereka kita belajar kemarin, mereka bikin image of the beast kan? Dan bukan hanya kemarin, kita belajar bahwa Protestan bikin image of the beast, betul? Iya, betul. Artinya, kita belajar bahwa apakah kita lihat kemarin Kenneth Copeland, betul? Ingat itu? Dan Benny Hinn, apakah mereka apakah mereka Protestan ini? Iya. Iya, Protestan. Kenneth Copeland dan Benny Hinn itu ya? Ben Hinn. Oh, iya. Ini apakah buat miracles, betul? Iya. Miracle healing ya, penyembuhan. Miracle healing kan, betul Om Sutardi? Ya, betul. Kalau image of the beast-nya buat miracle healings, apakah niru beast dulu buat miracles juga? Oh, gitu. Iya. Karena di image-nya. Jadi artinya, apakah kalau beast dan image of the beast false prophet, koneksinya dengan kata apa, saudara-saudara? Miracle healing. Miracles. Boleh saudara-saudara sampai sini? Iya. Mantap semuanya. Oma Eli dan Opa Johan bisa? Iya. Jelas. Jelas ya, mantap. Nah, gitu. Ini ya, warna hijau. Jadi, ini koneksi ke sini. Ini juga bisa koneksi ke sini dengan kata apa, saudara-saudara? Miracle. Nah, tapi apakah kita tahu bahwa mereka bertiga kerjasama mau jalankan rencana setan untuk sembah harinya, yaitu hari apa? Ini kan yang rencana mereka. Jadi kita mau tempatkan Sunday di mana ini? Kok kita lihat cuman spiritisme, miracle, betul nggak? Apakah salah satu yang menjadi rencananya utama setan, apakah kita tahu kontroversinya penyembahan kan, Opa Johan? Iya. Iya. Itu dia. Artinya tujuan utama bagaimana mereka Sunday bisa disembah, betul? Iya. Artinya kalau itu rencananya devil, ya, rencananya setan, apakah Sunday pun akan keluar dari mouth-nya dragon, mouth-nya beast, mouth-nya false prophet? Setuju? Iya, dari false prophets ya. Ya kan? Karena itu rencananya kan? Apakah sudah keluar dari mulutnya beast, Opa? Waktu di zamannya kerajaan kelima, apakah Sunday sudah keluar dari mulutnya beast? Betul, 12 Nah, gitu ya. Ya. Artinya, karena ini 3 serangkai ini, artinya kita harus lihat Sunday dong.
Artinya 3 ini harus bisa mengeluarkan Sunday, betul? Dari mulut mereka, betul? Iya. Oke. Dan pertanyaannya, bagaimana Sunday ini dikeluarkan oleh beast, dragon, dan false prophet, betul? Iya. Apakah kita lihat kata Sunday atau yang ada spiritisme sama miracle? Iya. Jadi sejauh ini kita lihat nggak Sunday-nya? Iya. Tidak. Oke. Jadi kita mau tulis di sini ya. Kesimpulan pertama, dari gambar kita tidak lihat Sunday, betul? Iya. Tapi Sunday harus menjadi agenda utama nggak? Iya. Jadi artinya Sunday-nya gimana? Apa kesimpulan kita dari gambar ini dan Sunday? Apa kesimpulan kita? Kita mau tanya ya. Apa Mem Olsya dulu lah. Gimana koneksikan Sunday dengan gambar ini? Jadi kalau orang di sini kan nggak kelihatan toh? Nggak kelihatan. Dia tersembunyi. Iya, saya itu menipu. Oke. Thank you, Mem. Bagaimana dengan Kak Rejuan? Gimana lihat Sunday-nya, Kak Rejuan? Dari gambar ini, apa yang kita mau bilang? Hanya dari gambar ini saja, dari gambar ini kita bisa koneksikan dengan Sunday gimana? Boleh. Iya, pagi Kak, silakan. Maksudnya dari gambar ini kira-kira Sandelo ada di mana gitu? Ya, betul. Sandelo gimana bisa terjadinya gitu loh. Oh, di waktu miracle, mungkin dengan miracle itu nanti akan terhubung dengan Sunday, karena kan kalau ada kayak penyakit bencana begitu, mereka harus bikin miracle dulu baru menuju ke Sandelo. Oke, makasih Kakak. Makasih, Cik. Ya, 2 orang lagi. Kita mau tanya Om Bram. Kalau Om Bram apa jawabannya Om Bram? Mungkin kalau ini dari Beats ya, apa Katolik karena mereka yang merubah hari itu. Jadi dengan adanya miracle, ya mereka bisa ajukan untuk Sandelo, untuk Sunday itu, merubah hari. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Om Bram. Reasonnya ya. 1 orang lagi. Kita mau tanya sama Om Konyep. Silakan Om Konyep. Sunday-nya gimana ini Om Konyep? Dan Om Konyep apa? Sunday ini berhubungan dengan miracle deh. Oh, miracle ya? Ya. Ada lagi? Itu saja Om Konyep. Ya. Iya, cuman ini. Sementara itu Kak ya. Oh, terima kasih. Oke, terakhir aja lah ya. 1 lagi kita mau dengar Opa Johan. Coba Opa Johan gimana? Kalau Opa Johan punya reason apa? Kita rasanya mau tanya semua ya. Tapi memang silakan. Sandelo yang kita pahami itu dari sipil ya, yang akan mengeluarkan degree. Iya, nggak ada jawaban yang tepat sih, tetapi di tengah dari segitiga ini, tujuan utamanya adalah Sandelo. Jadi, dari top Devo, fokusnya adalah ke Sandelo. Jadi ketiga kekuatan ini ya. Thank you Opa. Terakhir lah ya, kita mau dengar dari Om Sutardi. Om Sutardi silakan. Ya Gedi. Silakan Om Sutardi. Oke, dari gambar ini kan tadi kita dari otaknya kan 3 unclean spirit kan bekerja melalui dragon, beast sama false prophet. Dan mereka membuat miracles. Apa tujuan miracles? Adalah untuk deceive, untuk menipu. Dan untuk menipu adalah seluruh dunia kan.
apa yang mau ditipu kepada seluruh dunia, apa yang mereka punya adalah Katolik dan Evangelicals, mereka peliharanya kan hari Minggu. Padahal dia tahu bahwa Sabat yang benar itu hari Sabat. Jadi disitulah seperti Dragon kan yang Great Babylon, yang sebelumnya kan kita belajar Great Babylon adalah sebagai mother, terus kemudian ke anak, apa yang di ini adalah Sunday-nya tuh kelihatan dari situ, jadi setelah miracle semua ditipu dan dia punya ini misinya adalah Sunday worship itu, Gedi. Terima kasih Om Sutardi dan semuanya. Kita mau dengar satu-satu karena waktu kita pilih-pilih sedikit ya. Nanti yang lain gantian, oke? Apakah tadi ada yang mau tambahkan? Boleh. Siapa tadi ada yang buka mic kayaknya? Oh, Brother Alex. Silakan Brother Alex. Jadi memang dia punya jembatan emasnya itu adalah miracles. Miracles ini yang tadi sudah ditekankan itu tujuannya itu menipu. Jadi dengan ini dia pakai ini untuk menipu setan ya. Jadi ini adalah spirit of the devils. The devils untuk menipu semua ya, untuk menipu semua raja-raja dan juga seluruh penduduk bumi ini dengan miracle. Lalu setelah itu dia akan menunjukkan ya. Dia akan menunjukkan ini atau setan ini akan menunjukkan, setan ini dia berbicara melalui medium tadi. Kita tahu bahwa medium itu adalah 3 serangkai tadi. Setan ini akan menunjukkan bahwa kita harus menyucikan atau menguduskan hari pertama. Jadi artinya dia punya konek yang bisa saya ambil kemarin itu seperti itu. Jadi berdasarkan kutipan-kutipan itu juga bahwa semua itu miracle yang kemarin kita lihat itu semua miracle yang pegang peranan semua, miracle, habis itu miracle, lalu terakhir sucikan hari Minggu. Nah itu. Jadi ya. Thank you, Alex. Mantap. Oh, silakan. Ya, silakan. Boleh, silakan. Oh, Pak Johan dulu baru tadi Esther ya, silakan. Pak Johan. Iya. Esther belum ngomong tadi, silakan ya. Oh, oke. Tante Esther boleh. Oke deh, terima kasih. Jadi untuk ini Gedi, tadi kan yang kita sudah belajar urutannya itu, yang pertama itu adalah memang miracles ya, terus baru sight, baru menipu karena sight tertipu. Sight ini kan orang kan percaya apa yang dilihat, ya kan? Nah, dengan ada kejadian ini urutan ini, baru orang akan mengadakan yaitu Katolik dan Evangelical itu bersatu untuk Sandelo. Nah, kalau waktu Tuhan dia mau datang ke dunia ini, yang dia tanyakan bukan sight, yang dia tanyakan adakah iman di bumi ini. Jadi itu Gedi. Jadi memang urutannya adalah miracle seperti yang kita ini tadi urutkan tadi, sight baru orang-orang tertipu karena orang-orang kan hidup berdasarkan sight, bukan berdasarkan iman gitu loh Gedi. Oke, thank you Tante Esther tambahannya. Oke, Opa Johan tadi mau tambahkan, silakan Opa. Kalau aku melihat bahwa ujungnya adalah yang green ini, false prophets itu adalah Protestan ya, karena ini membawa agama, itu wanita itu evangelicals. Nah, sehubungan dengan king, bukan king aja, bukan satu raja, tapi kings, karena kalau yang kita lihat di evangelical ini kelihatan king cuma USA kan, king. Tapi dalam firman Tuhan adalah kings di seluruh dunia dan dunia seluruhnya adalah masuk tentunya ke UN ya, United Nations ya. Jadi ujungnya sebenarnya itu di sini evangelicals
lah yang menjadi andalan false prophets-nya, dan raja-raja dunia akan mengeluarkan degree secara keseluruhan ya. Itu melalui medical study. Thank you Opa, Anda Esther dan semuanya ya. Sudah reason. Nah, oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Kalau hanya, jadi kita lihat jawaban-jawabannya ini udah adalah apa? Maksudnya jawaban-jawabannya itu memang udah baca sampai kutipan terakhir lah ya. Tapi apakah kalau dari gambar ini, apakah kita cuma bisa bilang begini, saudara-saudara? Artinya kalau Sunday ini rencana umat setan atau spirit of devil, betul? Salah satunya spirit of devils. Apakah artinya Sunday harus ada koneksinya dengan apa? Dan spirit of devil gunakan dragon dan false prophet dan beast, artinya Sunday paling enggak untuk dijalankan harus ada koneksinya dengan apa? Spiritisme dan miracle. Oke, cuman itu jawabannya. Bagaimana? Ingat ini? Bagaimana? Apakah Sunday ada? Memang betul. Miracle lalu dilihat orang. Jadi kan orang-orang ini kan semua instan. Mereka manusia semua sekarang ini karena makan mie instan sudah terlalu banyak. Jadi akhirnya semua mau lihat saja. Apa saya side. Jadi akhirnya pas side langsung percaya dan langsung sudah. Mereka percaya tipu ya, beli pelai. Lalu mereka menerima Sunday itu. Oke, ya. Oke, nah kita ini loh. Ini kadang-kadang kita terkecoh di sini juga. Artinya begini. Maaf saya suka kembali lagi yang mengenai pastor katedral tadi. Saya sekarang nggak ganti. Kalau yang soal ini kayaknya kita tidak pernah pergi ke lapangan-lapangan terbuka seperti di Stadion Gelora Bung Karno atau di Stadion Menteng atau di kita punya Sorong sana atau di mana ya. Tapi orang biasa bikin itu biasa di terbuka. Simbula engkau, sama Simbula pura-pura jalan ternyata bagaimana ya. Tetapi itu bukan. Yang saya mau cari sekarang itu mungkin kita tidak terlalu bukan tidak terlalu dan tidak dijamin tidak akan datang ke situ. Ya. Tapi begini, sekarang ini produk kesehatan ini produk kesehatan ini yang berbasis nature ya, berbasis nature. Seperti batu giok, ada logam-logam yang bisa bikin asam lambung tertekan dan memang menyembuhkan lambung, rendam di dalam air, mungkin satu malam atau dua malam. Ini artinya apakah ini yang nanti kita ini kadang-kadang kita tergiur di produk-produk kesehatan ini yang berbasis alamiah katanya ya, berdasarkan dia punya brosur dan dia punya penjelasan ya. Dan ini memang sudah ramai dan marak ya. Ramai dan marak dipasarkan di umum ya. Nah ini. Berdasarkan kita punya pelajaran ini, apakah ini juga salah satu modus penipuan 3 serangkai ini dalam hal-hal produk-produk kesehatan yang berbasis alamiah ini, ya apalagi Raja Selatan ini, apalagi bagian selatan ini paling senang promosi yang berbasis alamiah seperti batu-batu yang ditiduri oleh raja-raja di China, dinasti-dinasti di China tempo dulu ya. Ini cerita sejarah. Apakah ini juga termasuk modus-modus iblis juga dalam hal-hal ini atau gimana? Artinya ini yang kadang-kadang kita tertarik dengan ini. Ada kalung-kalung yang digantung di dada, lalu artinya ini untuk supaya jangan stroke. Seperti itu. Ya, artinya apakah ini yang kita juga artinya ini yang kita nanti mau terkecok itu di hal-hal yang seperti ini kita beli, kita mulai gantung kita pun kalung, akhirnya orang harus pakai kalung lagi, itu. Padahal katanya orang nominal tak pakai kalung, sekarang presiden itu pakai kalung,
Nah, itu gimana? Maksudnya, nah itu nanti orang salah menilai kita ulang lagi. Padahal kita mau jadi Wahyu 18 ayat 1, jadi glory. Padahal seperti apa? Maksudnya, artinya ini saya tanya yang hal-hal yang menyangkut miracle ini akan banyak dia punya modus sekarang paling banyak miracle ini ya. Ini Brother Alex, ya. Apapun yang bukan 8 law of health dan bukan penurutan pada hukum Tuhan, apakah kita bisa golongkan dari miracles-nya setan, toh Brother Alex? Iya, betul begitu. Jadi kalau itu bukan 8 law of health dan ditambah penurutan, itu bukan dari Tuhan atau dari setan. Ataupun bisa juga orang misalnya pakai bawang putih tapi nggak mau lakukan perubahan hidup, apakah itu juga dari setan? Nah itu dia punya prinsipnya seperti itu. Jadi, karena memang sekarang ini saya lihat dia punya pengobatan alamiah ini atau fisioterapi yang segala macam ini juga memang ramai ya, marak sekarang. Ini memang sampai itu. Iya, jadi memang kita harus pegang prinsip. Ini di sini harus pegang prinsip, memang pegang prinsip. Yang tidak membuat kita harus menurut itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, oke, thank you. Saya mungkin tambahkan. Tante Dia ada mau tambahkan, silakan. Enggak, tadi tentang kebetulan itulah kalau yang sepertinya dibilang Brother Alex itu kita mengerti lah. Pokoknya kalau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, motifnya hanya mau sembuh tapi bukan mau bertobat, itu salah lah ya. Oke. Terus yang mau saya tanya gini. Ada orang yang sudah mengikuti hukum kesehatan, sudah menurut kepada Tuhan, tetapi dia masih bergantung pada sesuatu yang dia pikir itu untuk menjaga kesehatan. Misalnya, dia terus minum jamu, takut gitu, atau dia minum sesuatu yang membuatnya kalau dia nggak melakukan itu, dia takut dia sakit. Itu gimana itu, Ge? Oke, jadi dia minum jamu ya, kalau Tante Dia bilang ya. Jamu atau sesuatu apalah yang lain lah, pokoknya dia menggantungkan kesehatannya pada benda itu gitu. Nah, jadi begini. Jadi misalnya contohnya ya, nggak usah jamu lah atau apa. Misalnya, kita harus makan bawang putih lah, misalnya Tante Dia ya. Tante Dia. Nah, jadi misalnya kita ini tergantung motif orang kayak gimana ya. Ketika dia makan bawang putih dengan motif dia bilang ini bentuk saya punya penurutan saya kepada Tuhan. Dan saya tahu yang topang itu bukan bawang putih, tapi yang topang itu saya punya kesehatan Tuhan. Nah, itu motifnya benar kan, Tante Dia? Tapi kalau motif begini, ini bawang putih mantap banget. Kalau aku nggak makan bawang putih, aku pasti akan mati atau bagaimana lah, Tante Dia. Akan sakit. Apakah itu sudah agung-agungkan bawang putihnya daripada Tuhan? Itu dia. Ya, jadi tergantung motif orang itu bagaimana. Kalau misalnya jamunya dari daun sirsak, dia bikin sendiri contohnya atau apa ya Tante Dia, ramuan-ramuan lah, herbs dia bikin. Tapi dia bilang, saya minum ini adalah cuma bentuk penurutan saya sama Tuhan. Saya mau mendukung saya punya tubuh, contohnya kayak kopi enema lah yang kita bikin kan. Bukan karena kopinya kita agung-agungkan, tapi kita mau obey. Bagaimana mau cleansing tubuh kita, dan kita tahu power of God lah yang akan cleanse. Dan dari kita punya tunjukkan sama Tuhan, benar-benar Tuhan, kita mau jadikan tubuh kita ini ke Abah Tuhan. Nah, contohnya gitu Tante Dia. Jadi jangan lepaskan apa yang kita konsumsi dengan kuasa Tuhan. Atau kita agung-agungkan sampai kita promosi kan Tante Dia. Bawang putih ini mantap. Nah, gitu ya. Bukan kuasa Tuhannya yang kita tekankan Tante Dia. Ya, betul, jadi. Bagaimana? Jadi habis makan bawang putih makan rica. Habis makan bawang putih makan rica, itu tidak betul ya? Itu tidak benar.
Betul. Habis makan bawang putih makan rica. Habis makan bawang putih makan rica. Habis itu gantung batu-batu giok di dada dan segala macam itu terbetul. Itu adalah orang-orang yang akan percaya miracle, ya. Bagaimana Tante Dia? Apakah bisa itu Tante Dia jawabannya? Oke. Sama-sama Tante Dia, ya, itu dia. Jadi kita harus memang tekankan kuasa Tuhannya ya. Bahwa apa misalnya nanti kalau kita suatu saat dikejar-kejar, kita sudah nggak bisa ada lagi bawang putih. Kita karena kita kebiasaan memang percaya sama Tuhan, kita percaya Tuhan akan topang walaupun ada air putih sekalipun. Nah, itu kan Tante Dia bisa. Nah, ya, itu dia. Ya, makanya yang kalau dulu pada awal-awalnya kita kayaknya, oh kalau mau sembuh dari ini harus ada herbs dari Amerika. Apakah kuasa Tuhan hanya dibatasi dari herbs, jamu-jamu tertentu, Tante Dia? Kalau saya tak punya uang, terus nggak bisa beli itu, apakah Tuhan nggak sanggup sembuhkan saya? Nah, Betul. Jadi yang kita gantungkan itu bukan misalnya daun sirsaknya, bukan kemanginya, bawang putihnya, kita gantung 100% sama kuasa Tuhan. Even kalau cuman air pun Tuhan, kalau kita sanggup percaya, kita memang motifnya mau menurut, Tuhan akan, atau enggak kita cuman punyanya wortel, kuasa Tuhan pun sanggup. Tapi yang kita cari adalah bagaimana kita percaya mau obey Tuhan. Dan kalau misalnya Tuhan kasih kesembuhan itu cuman bonus. Karena tujuannya cuma menurut, itu dia. Dan itu mata orang dunia nggak bisa lihat. Yang orang dunia, saya bisa nilai kamu berhasil kalau kamu sembuh. Yang itu orang yang sight lihat ya, Tante Dia. Kalau sight lihat kan, oh kalau kamu sembuh artinya kamu berhasil. Tapi kalau orang yang by faith, yang dia cari cuma penurutan, walaupun dia harus mengakhiri hidupnya. Oh, oke. Saya Tante Dia. Gitu ya. Dan itu harus sangat digumuli dan renungkan ya Tante Dia. Ini teori yang sangat gampang diucapkan tapi pergumulan. Kenyataan itu, Gay. Kalau orang sakit itu memang motivasi pertama itu, aduh bagaimana sembuh gitu sih ya. Terus apa ya yang harus dimakan supaya sembuh? Nah itu yang harus di-cleanse ya, pikiran-pikiran seperti itu ya. Itu ketika kita sakit sekarang ataupun dulu pun kita begitu juga Tante Dia ya. Ketika ada orang sakit langsung, oh minum nggak mau tanya kenapa kamu sakit, kamu ada salah apa, coba ada makan apa tadi, nah itu kan. Jadi jangan terburu-buru kita mau kasih solusi, tapi yang solusi sebenarnya adalah tahu apa yang menyebabkan rumahnya kebakaran kan Tante Dia. Itu dia. Kita mau coba bangun rumahnya tapi penyebabnya kita biarkan, apakah waktu bangun lagi rumahnya, kebakar lagi rumahnya Tante Dia. Nah, itu dia. Dan mainnya, tipuan setan itu sangatlah tipis ya Tante Dia. Betul, halus sekali ya, walaupun kepada kita yang kelihatannya sudah belajar firman Tuhan. Betul Tante Dia. Itu masuk dengan cara sangat halus. Apakah Tante Dia sangat beruntung dan bersyukur kita setiap hari dijejelin firman Tuhan Tante Dia yang prinsip-prinsip ini, karena kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun udah menjejali sesuatu di dalam pikiran kita, hal-hal yang milik setan, betul? Makanya otomatis kita khawatir, ragu, apa semua, karena itulah default kita. Makanya dengan firman Tuhan ketika itu muncul, Tuhan bilang jangan layani itu, supaya will saya yang keluar, kehendak saya yang keluar sekarang, bukan kehendak kamu. Bisa Tante ya? Oke, iya, betul Gedis. Tante Esther ada tambahan, silakan. Enggak, cuman kita mau ini aja. Itu sangat betul. Kita kadang-kadang ingat-ingat yang dulu, kita malu sendiri gitu aja. Betul, aduh malu. Dengan dijejali firman Tuhan ini, kadang kita kadang nggak sanggup memikirinnya karena malu. Iya, betul. Ya, makasih ya Gedi ya. Iya. Puji Tuhan, saudara-saudara ya. Bisa ya ikuti semuanya? Bagaimana? Ya. Bagaimana? Teori pastor saja sudah tipu kita dari kecil, ya. Ini teori pastor. Jadi kita sekarang memang betul-betul memang ya kita sadari masing-masing, artinya kalau kita sadari seperti itu, ya. Karena memang kita dibesarkan dengan penipuan sih. Betul sekali.
Sangat bersyukur ya, beralih sekarang Tuhan buka kebenaran semua supaya orang nggak tertipu ya. Oke. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah bisa diskusi yang sangat mantap, dan biarlah diskusi kita ini menguatkanlah kita punya kepercayaan, keyakinan, apalagi nanti ketika kita berdiri sendiri-sendiri, ya, kita bisa benar-benar yakin apa yang kita percaya ini benar ya. Oke, kita mau lanjut sedikit lagi, jadi kita nggak akan detail karena waktunya juga, jadi kita mau gambar aja ya saudara-saudara. Apakah saudara-saudara masih ingat bahwa kemarin ada ayat, jadi ingat ya tadi, Sunday itu harus ada koneksi dengan apa? Mantap. Oke, sekarang kita ke Matius 24 ayat 5. Apakah di situ bilang bahwa ada yang come dan dia bilang apa? I am Christ. Setuju? Ada yang come dan bilang I am Christ, dan dia bikin apa? Apakah dia deceive? Betul? Ya. Lalu, apakah kata-kata deceive tadi ada di ayat mana? Ayo, saudara-saudara. 13-14. Mantap, Mama. Apakah ada orang, betul? Yang mau deceive, betul? Dia deceive kan tujuannya? Dan dia gunakan miracles yang butuh sight, setuju? Di depan sight. Artinya ini koneksinya apa? Koneksinya apa? Matius 24 ayat 5 dan 13-14. Kristus akan datang dengan menggunakan Artinya apakah waktu 13-14 di sini siapa ayo? Siapa dia? Siapa? False Christ, betul? Apakah yang I am Christ ini adalah Kristus palsu kan? Oh iya. Artinya yang 13-14 ini adalah false Christ. Yang buat apa? Miracle. Dan apakah koneksi Revelation 16-14 ada spirit of devils kan? Ya. Dan dia buat apa Om Sutardi? Ya, spirit of dia devils. Working apa? Working miracles. Mantap. Jadi apakah koneksinya 13-14 ini adalah kata-kata apa? Miracle. Ini toh? Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa koneksi spirit of devils bekerja lewat false Christ untuk menipu dengan menggunakan miracles di depan sight, betul? Iya. Oke, mantap semua. Jadi false Christ dan spirit of devils ini datangnya dengan namanya siapa? Christ. Dan I'm Christ. Datang dengan nama Kristus kan? Iya. Nama Kristus. Jadi artinya yang menipu ini siapa sebenarnya? Yang menipu ini siapa sebenarnya? Spirit of devil. Spirit of evil? Setan gitu maksudnya. Apakah yang tipu bilang dia Kristus, tapi sebenarnya apa tanda dia? Kristus palsu. Tapi sebenarnya roh setan kan? Tadi tanda dia bilang? Iya. Atau spirit of devil kan? Dan dia lakukan miracle di depan orang-orang yang punya sight, betul? Iya. Dan orang yang pakai sight pasti tertipu, betul? Sini. Iya. Dia buat miracle, sorry ya kita nggak bisa ketik ini. Jadi sight ini pasti tertipu. Ya.
Nah, yang kita tadi udah establish siapa yang nggak tertipu? Yang nggak tertipu siapa? Yang tadi kita udah establish? Yang pakai faith. Nah, yang tidak tertipu pakai faith. Kata lainnya, dia pakai apa? Natural remedy. Faith comes by apa? Faith comes by Hearing of the word. By Jadi hearing. Of God. Hearing. karena apakah yang nggak tertipu pakai faith karena pakai prinsip word of God? Iya, iya. Word of God. Betul? Dan kalau setan, apakah dia pakai word of God? Tidak. Tidak pakai. Atau kalaupun pakai, cuman pakai berapa persen? Sepotong. Kalau pakai pun sepotong-sepotong. Betul, Tante Dia? Ya. Sebagian maksudnya. Iya, sebagian-sebagian saja, toh. Apakah sampai sini bisa jelas, saudara-saudara, sebelum lanjut? Bisa ya? Ya. Oke, mari kita lanjut lagi. Ya, mari kita lanjut lagi. Kita mau lihat yang penting ya, karena kalau di ini semua nanti kita nggak sampai akhir ini. Oke, mari kita lihat. Terus bagaimana dong bedakan antara yang asli palsu, betul? Nah, itu dia. Kita sekarang mau cari tahu. Aduh, gimana ya saya bedakan yang asli dan palsu? Karena kita semua kan nggak mau tertipu, toh? Om Konyep? Dan Om Bram? Iya. Betul, ya, betul. Iya. Gimana ya caranya? Oke, oleh karena itu kita tanya Alkitab lah. Bagaimana ya caranya supaya saya nggak tertipu? Nah, gitu. Ya, jadi kita mau bikin bagan lah supaya saudara-saudara memang benar-benar jelas lah ya. Ada yang tertipu dan tidak tertipu, betul? Dan yang tertipu pakai apa tadi? Jadi apakah yang tertipu? Jadi kita bisa bilang bahwa nanti akan ada miracles, betul? Betul. Dan semua orang yang nggak tertipu dan yang tertipu, namanya nggak tertipu, apakah lihat juga, maksudnya bisa menghadapi miracles ini juga, betul? Dua-duanya kan menghadapi miracles, kan? Dan hasilnya yang satu tertipu, yang satu tidak. Nah, pertanyaannya kenapa dia tertipu? Kenapa Tante Dia yang tertipu? Tadi karena dia pakai sight. Nah, kalau yang nggak tertipu karena apa? Pakai faith. Nah, kalau faith tadi berdasarkan apa hidupnya? Faith tadi berdasarkan firman Tuhan. Kalau sight? Firman setan. Tidak berdasarkan firman. Ada? Potong. Nah, ini ya. Ini semua. Oke, mari lanjut lagi ya. Ini kesimpulan gambar ini ya, saudara-saudara. Kesimpulannya gambar ini. Nah, kita sekarang mau cari tahu mana yang asli dan palsu, betul? Betul. Nah, ini kita mau dilihat ini yang menipu adalah spirit of devil melalui false Christ, betul? Iya. Dengan melakukan miracle, ya. Kalau ini nggak tertipu, jadi nggak ini. Mari kita buka Matius 7 ayat 20. Nah, ini yang kemarin agak bingung-bingung ya, saudara-saudara. Banyak orang yang bingung di sini kemarin. Kita coba pelan-pelan ya, dengan pertolongan Tuhan kita boleh mengerti. Oke. Dibilang, kamu bisa kenal kalau itu false Christ atau
Bukan dari apanya? Ya. Buah, betul? Ya. Oke. Kalau buahnya false Christ, oke. Yang jadi apa namanya? Kalau yang kita lihat false Christ punya apa? Kalau kita lihat false Christ punya apa? Punya buah juga. Punya buah. Jangan pakai buah dulu, nanti itu yang bisa bikin bingung. Jadi yang kita dari konteks ini kan kita belum ada buah kan Tante Dia. Nah, jadi kalau kalau false Christ punya miracles, betul saudara-saudara? Iya. Nah, jadi kita tulis, oh, mari kita coba isi dulu yang tadi toh. Oh, false Christ ini punya miracles, oke? Ya. Nah, terus mari kita lihat apa sih pengertian buah. Nah, kita mau cari tahu dulu kan? Jadi buah apa yang harus kita tahu apa itu buah untuk nyatakan dia ini false Christ atau bukan, betul? Kita untuk sebelum tahu nyatakan false Christ ini salah atau benar, kita harus tahu apa itu buah, betul? Yang harus dilihat di mereka. Oke. Dan miracles tadi pakai apa tadi? By apa? Oke. Dan kalau by sight artinya not apa? By faith. Boleh begini saudara-saudara semua yang ada di Zoom? Kak Rejuan bisa ikuti ya Kak Rejuan? Semoga enggak kecepatan ya. Oke. Bisa ya, puji Tuhan ya. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh ulang, boleh sekali ya. Masih rules-nya sama ya. Oke, kalau buah kan ini ada lagunya juga buah-buah roh kan, betul? Ya. Nah, semua udah pada tahu nih buah-buah roh. Oke, mari kita lihat Galatia 5 ayat 22. Nah, kita mau ambil itu sampai akhir, tapi karena ini kemarin kita mau ambil satu aja ya. Ini Galatia 5 ayat 22 ya saudara. Itin bisa Itin? Mama? Yang Olse bisa ya? Jadi, sorry kalau nggak tanya-tanya. Apakah buah roh adalah, ini roh Kristus lah ya, kita mau bilang, adalah salah satunya apa? Langsung aja. Faith. Betul? Kalau faith artinya apakah pakai sight? Tante Dia? Tidak. Wow. Kita langsung bilang, wow. Buah roh Kristus yang harus kita perhatikan adalah faith, not sight. Oke, mari kita kembali lagi. Kamu bisa kenal mereka dari buah mereka. Kalau mereka berasal dari Kristus, apakah buah mereka adalah faith salah satunya? Betul? Yeah. Kalau kita mau analisa ini false Christ, oke, kita mau lihat false Christ ini dari Kristus atau bukan, betul? Walaupun namanya false Christ sudah false ya, tapi kita kan harus menganalisa secara adil kan Tante Dia. Yeah. Jangan sampai cuma namanya aja, contohnya nama orang, misalnya contoh nama orang jahat, gitu kan? Namanya jahat pasti kelakuannya jahat. Tunggu dulu lihat buahnya, betul nggak Tante Dia? Jangan-jangan orang tuanya salah kasih nama lagi ya. Nah, itu kan? Ya kan? Nah, ini false Christ kita lihat dulu apa dia punya ciri-ciri. Oke, ciri-cirinya kita lihat di sini miracles. Betul Oma Opa? Johan Rose? Oma Opa di Pak ini. Apakah bisa lihat ini ciri-cirinya miracles? Betul? Ciri-cirinya miracles ya? Yeah. Artinya, apakah kalau feel false Christ, betul kan? Artinya ini not apa dia? Karena dia karena sight, betul? Yeah. Artinya kalau tidak ada faith, apakah kita bisa bilang artinya false Christ tidak ada apa? Miracle. Tidak ada faith, bukan? Buah. Oh iya. Iya dari
Bagaimana? Kalau apakah kita sudah establish buah Roh Kristus salah satunya faith? Oh, iya. Artinya kalau dia nggak ada faith, dia artinya enggak ada buah. Apakah Om Konyet dan Om Bram bisa lihat itu? Mas dan Tante ada Yud juga ya? Bisa lihat ya? Tapi nama Kristus, G. Ya, bagaimana? Dia pakai nama Kristus dalam nama Yesus. Dia bilang begitu. Iya. Pas dia pakai miracles, apakah Tante dia bisa bilang ada buah ini? Karena pakai miracles. Karena miracles not fake kan Tante dia? Walaupun dia pakai nama Kristus ya. Betul, itu dia Tante dia. Apakah yang Tante lihat mau lihat Kristus itu harus ada buahnya, betul? Jadi apakah kemarin? Halo? Iya, silakan Om Alex. Jadi seperti Mrs. Dia tadi bilang bahwa walaupun dia bilang dia pakai nama Kristus, tapi dia tidak bilang harus segera tinggalkan dosa atau go in sin no more atau itu yang kita mau kembali itu kepada prinsip tadi. Artinya pakai segala macam itu, tetapi yang penting prinsip yang harus di ini. Jadi orang yang pakai nama apapun, tetapi kalau dia tidak menekankan prinsip kebenaran yang dan harus tinggalkan semua yang harus tadi kita sebut banyak-banyak tadi itu, ya itu yang salah di situ. Itu yang bukan faith. Karena faith itu harus dengar firman lalu turuti apa yang firman bilang. Itu mungkin saya mau tambah walaupun dengan nama apapun. Ya. Dengan nama Yahweh, dengan nama Yehova, itu tidak ada jaminan di situ. Kalau tidak kembali kepada prinsip yang benar, ya, kepada penurutan dan prinsip dan segala prinsip-prinsip yang benar, ya. Itu. Terima kasih. Jadi false Christ lakukan miracle nggak ada buah kan, saudara-saudara? Ya. Nggak ada buah. Dan apakah lakukan miracle salah satunya bernubuat, betul? Iblis, berbuat baik, charity clinic semua, tapi masih iniquity. Ini yang benar Alex baru bilang. Ini Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jadi apakah bisa sampai sini semua mengerti? Saudara-saudara, miracles terbesar adalah apa? Perubahan karakter. Bagaimana orang yang dulu cinta dosa jadi benci dosa. Iya. Walaupun kita bisa bilang juga miracles, Tuhan bisa bikin miracles juga kan? Menyembuhkan orang sakit, apakah miracles? Iya. Miracles ini. Tapi apakah sebenarnya bukan setan kan yang bikin ini miracles-nya? Apakah seizin Tuhan semua kan? Contohnya ya, kalau ada orang, misalnya contohnya beginilah. Kita mau lihat ya, ini supaya ada yang Tuhan buat juga, tapi setan ambil alih gitu ya. Apakah sebenarnya yang setan punya kuasa, Tuhan punya sebenarnya kalau mau lihat itu saudara-saudara? Kehidupannya setan aja sebenarnya punyanya Tuhan, betul? Om Sutardi bisa lihat itu, Om Sutardi? Ya, jadi. Jadi yang apa yang setan lakukan adalah milik Tuhan kan sebenarnya. Kalau dia bilang, saya buat miracles, apakah ini sebenarnya Tuhan miliki, betul? Iya. Oke, nah kita mau lihat miracles. Jadi tadi itu kan kelihatannya, waduh, artinya kalau ada orang sembuh itu setan punya. Apakah Tuhan nggak bisa sembuhkan? Tuhan bisa sembuhkan, kan? Iya. Oke, mari kita lihat kalau itu miracles dari setan tuh kayak gimana. Ini Tuhan izinkan orang ini sembuh. Semua kan seizin Tuhan, kan? Sembuh. Lalu, habis itu, setan goda. Ayo, bikin dosa lagi, betul? Spirit of devil ini. Lalu dia habis sembuh, dia bikin lagi, bikin salah lagi. Apakah ini salah satu kita bisa bilang ini miracles-nya
kesembuhannya kalau dia. Jadi setan gunakan miracles ini, orang itu sembuh, tapi dia peluntir di akhirnya bikin salah lagi. Apakah ini miracles-nya setan yang kita establish tadi? Bagaimana saudara-saudara? Ini setan punya kan, miracles-nya setan kan? Sembuh, tapi nggak apa-apa bikin salah, betul? Itu dia. Dan apakah kita harus ingat bahwa miracles ini kuasanya Tuhan punya semua? Iya. Harus seizin Tuhan semua kan? Iya. Artinya setan ini apakah cuma sabotase kuasanya Tuhan yang dia bilang ini milik saya, betul nggak? Nah itu harus prinsip kita tahu juga, salah satunya yang kemarin. Dia cuma sabotase apa yang menjadi milik Tuhan yang dia anggap ini punya saya, dan dia ubah dia punya prinsip semua dengan kalau Tuhan bilang kamu harus berhenti berdosa dong. Kalau setan bilang apa? Bikin aja yang salah terus. Nah, nggak perlu kamu bikin salah. Nah itu dia. Jadi kalau dibilang miracle jangan pikir, oh kalau sembuh artinya setan. Enggak. Oh. Kalau kesembuhan itu Tuhan bisa punya juga kan. Tapi kadang-kadang di akhirnya karena orang itu nggak tekun, contohnya dapat kesembuhan dari Tuhan ya. Tapi dia dengar lagi suaranya iblis. Karena hak pilih manusia masih ada kan, Tante Dia? Betul. Apakah semuanya bisa sampai sini? Iya. Bisa ya? Itu yang kemarin Anda bilang sembuh tetapi sembuh di awan-awan ya. Ya. Jadi memang kesembuhan itu dipakai setan ya. Bahwa yang kesembuhan dari Tuhan dipakai setan yaitu sembuh tanpa perubahan hidup. Itu dia. Yang paling berbahaya sekali ya. Jadi kalau ada dua macam kesembuhan, saudara-saudara, ini kesimpulannya ya. Kita nggak mau detail lagi. Dua macam kesembuhan. Yaitu kalau melanggar ya. Kalau Tuhan punya sembuh menurut, boleh? Iya. Yeah. Jadi kita nggak bisa juga cuman miracle setan enggak ya. Ketika orang sembuh walaupun lewat penurutan yang begitu panjang itu miracles juga kan. Iya. Ya. Oke, mantap. Nah, kita kutipan terakhir yang kita mau baca ada dua kutipan, tapi karena kita percaya saudara-saudara juga udah baca kemarin juga. Jadi kita mau kutipan terakhir di GC 624.2. Apakah tadi kita bilang Sunday harus ada koneksinya dengan apa tadi? Spiritisme dan miracle. Oke, mari kita lihat itu dia. Oh, kita harus baca yang satunya ternyata saudara-saudara. 4.3 ya. Ini GC atau 4SP? 4SP dulu baru GC. Kita nggak mau baca semuanya, tapi kita mau ambil yang penting-penting aja ya. Karena waktu juga ya nggak terasa. Apakah ada spiritualisme, Tante Esther, Tante Dia? Iya. Nah, itu dia. Apakah dia bikin yang dia serang orang-orang Kristen yang pakai faith? Iya. Nominal Christianity kan? Dan apakah dia bilang ini greater power untuk deceive dan ensnare? Apakah ini kuncinya? Ensnare. Apakah deceive Tante Dia? Deceive iya. Ensnare apa? Betul? Ya, ensnare apa? Ensnare itu menjerat Tante Dia. Menjerat, oke. Ya. Lalu dia bilang, setan bilang ini cara paling berhasil. Lalu ini yang dia ini ya. Melalui agensi spirit, apakah ada spiritualism? Ya, betul tadi. Ada miracles. Apakah ini akan orang-orang sembuh semua? Oh, six with. Nah, itu dia. Lalu dia bilang, dan spirit ini akan ekspres tentang hari Minggu. Apakah ini Tante Dia yang kita bilang tadi ada hubungannya? Jadi apakah gambar tadi betul yang kita reason? Artinya Sunday harus koneksi dengan spiritualisme dan miracles. Apakah kutipan ini mendukung 100%? Nah, itu dia. Lalu kita baca lagi.
Tanda-tanda terakhir, setan akan, crowning X itu adalah cara yang paling dahsyat yang setan bisa lakukan. Setan akan datang dengan bentuk seperti Kristus. Apakah ini bisa dilihat? Betul? Ya, betul. Wih. Ya? Lalu appear. Penipu besar itu akan nampak seperti Kristus sudah datang. Apakah appear itu penglihatan lagi? Iya. Dia akan menampakkan dirinya di antara manusia. Apakah ini pakai penglihatan lagi dengan apa yang berkilau-kilauan? Waduh, ini eyes semua ya. Apakah mortal eyes? Lalu orang-orang teriak, Kristus datang, gitu kan? Dia dengan nada yang lembut, dengan aduh merdu sekali ya, sama seperti Kristus dulu. Lalu dia lakukan miracle, sudah? Apakah ada miracle? Dan koneksinya dengan apa? Spiritualism, tahu tadi? Iya, betul. Lalu dia bilang, dia habis ngomong, dia bikin miracle dan spiritualism, dia bilang, dia bilang ubah Sabat menjadi Sunday dan memerintahkan semua untuk memberkati dan memelihara hari yang dia sudah tetapkan, yang dia udah ganti. Apakah spiritualism dan miracle koneksi dengan Sunday, saudara-saudara? Artinya semua orang yang sembuh dengan pelanggarannya akan menyembah hari Minggu karena akan tertipu oleh setan, dan sebagaimana dia tertipu sekarang, dia akan tertipu juga dengan Sunday yang setan bikin. Dibilang bahwa Sunday sudah ganti, Sabat sudah ganti Sunday, walaupun orang itu sekarang memelihara hari Sabat sekalipun karena kebiasaan hidup by side, saudara-saudara. Kita mengerti itu? Saudara-saudara, mari kita sembuh dari kita punya pelanggaran-pelanggaran supaya bisa enggak tertipu dari setan punya apa? Tipuan yang by side. Apakah faith itu artinya, Bobby, enggak ada dosa kan, Bobby? Betul, Kak. Itu dia. Artinya, kalau regard iniquity, kita pasti tertipu. Makanya apakah pelajaran sekarang sudah mau dekati tipuan terbesar setan terakhir, selalu ditekankan, jangan simpan-simpan, jangan regard iniquity, serahkan, berikan, jangan rampok dosa yang sudah dibayar oleh Kristus di kayu salib. Karena sebentar lagi, setan akan datang untuk menipu orang-orang yang regard iniquity, yang selama ini nggak ada faith, artinya hidupnya selalu by side, saudara-saudara. Selamat berjuang hari ini, saudara-saudara. Tuhan akan ungkapkan kebenaran lagi untuk buat kita, hati kita ini hancur, dan lihat betapa busuknya kita, betapa kita ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Apakah bisa, saudara-saudara, pelajaran pagi hari ini kita sangat terberkati juga dengan kelompoknya Bobby juga bisa gather sama-sama ya. Puji Tuhan.